Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 6, hari ini kita bertemu dengan pelajaran KN-UAN dengan materi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kalian pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran kali ini dengan bahagia. Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai firqah dalam Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terdiri dari 3 kata, yaitu ahlun, ini bahasa Arab ya, yang artinya keluarga, golongan atau pengikut. Kata yang kedua as-sunnah, yang berarti sabda, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sabda itu artinya perkataan atau ucapan Rasulullah. Kata yang ketiga adalah al-jamaah, yang berarti kumpulan atau kelompok para sahabat Nabi atau jama'atus sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Dari pengertian 3 kata tersebut, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau apa saja bisa diartikan golongan atau orang-orang yang selalu setia mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang dipraktekkan bersama para sahabat. Sesudah masa sahabat, Ahlus Sunnah wal Jamaah dipergunakan untuk membedakan dengan golongan Syiah. Ini adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah berpangkal pada 3 panutan. Yang pertama, dalam bertauhid mengikuti paham Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua, mengikuti salah satu mazhab fikih yang 4, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Syafi'i dalam beribadah. Yang ketiga, mengikuti cara yang ditetapkan Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali dalam bertarekat atau bertasawuf. Yang B, sejarah kelahiran Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai firqah dalam Islam. Sepeninggal Rasulullah SAW, ada kelompok yang berkeinginan memasukkan ajaran dan keyakinan ke dalam ajaran Islam. Akibatnya muncul aliran-aliran sesat yang mengancam kemurnian ajaran Islam. Contohnya pada akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib muncul 2 aliran yang saling berlawanan, yaitu yang pertama kelompok Syiah. Nah, ini adalah kelompok yang mengagungkan Sayyidina Ali. Yang kedua kelompok Khawarij, ini kebalikannya, yang sangat membenci Sayyidina Ali, bahkan ada yang mengkafirkannya. Dari kelompok ini ada muncul lagi, yaitu Murji'ah, yang mengambil jalan tengah, tidak melibatkan diri dalam pertentangan politik. Artinya dia tidak masuk kelompok Syiah dan tidak masuk di kelompok Khawarij, tapi membuat kelompok sendiri yang bernama Murji'ah. Selanjutnya muncul beberapa aliran, yaitu aliran Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Mu'tazilah, ajaran yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Dalam penyebarannya pada masa kerajaan Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun melakukan pemaksaan terhadap seluruh umat Islam. Di antara ajaran yang dipaksakan oleh Khalifah Al-Ma'mun adalah mempercayai bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dalam keadaan yang sangat demikian itu, muncullah ulama besar yang bernama Abu Hasan al-Asy'ari. Semula beliau adalah pengikut mazhab Mu'tazilah, akan tetapi setelah membandingkan ajaran Mu'tazilah dengan nas Al-Quran dan hadis, beliau berkesimpulan bahwa ajaran Mu'tazilah telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu,
beliau keluar dari Mu'tazilah dan merumuskan akidah Islamiyah sesuai Al-Quran dan hadis serta ajaran yang telah dikembangkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ajaran inilah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini ditulis dalam buku-buku karya beliau antara lain Al-Luma fi Raddi ala Ahli Az-Zayfi wal Bid'ah, kecermelangan tentang penolakan terhadap penganut penyimpangan dan bid'ah. Yang kedua, Al-Ibana an Usul Al-Diniyah, uraian tentang prinsip-prinsip agama. Yang ketiga, Maqalat Al-Islamiyah, makalah mengenai orang-orang Islam. Kemudian disamarkan, yaitu suatu wilayah yang ada di negara Uzbekistan. Ini muncul tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ajaran yang dikembangkan ditulis dalam buku-buku karya beliau seperti kitab At-Tauhid, Ta'wilat Ahli Sunnah, Bayan Wahmi Al-Mu'tazilah, Ar-Raddu ala Karomita, dan Ar-Raddu al-Imam Ali Babil Ar-Rafiq. Ajaran dari ketua tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah tersebut dikembangkan oleh para ulama terkenal seperti Imam Al-Baqillani, Imam Al-Juwayni, Imam Ghazali, dan Imam Sanusi. Dengan demikian, ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dapat berkembang ke seluruh dunia Islam, termasuk dunia Islam Indonesia. Itu sebabnya golongan Ahli Sunnah wal Jamaah disebut sebagai Aswadul A'dzam, yang artinya golongan terbesar umat Islam. Anak-anak, untuk materi ini sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.